Oke, salam jumpa. Video ini dibuat untuk menjawab banyak sekali pertanyaan terkait hal yang satu ini ya. Nah, jadi pada saat kami live ya di TikTok, itu banyak sekali yang bertanya terkait nilai F-square. Jadi di pengolahan data SAM PLS menggunakan Smart PLS itu ada satu pengujian yang harus dimasukkan ke dalam laporan yaitu F-square. Nah, F-square itu digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya pengaruh sebuah variabel prediktor terhadap variabel outcome-nya. Nah, ada yang bertanya begini, mengapa F-square saya itu kok nilainya merah? Ya, mengapa F-square saya itu kok nilainya merah? Nah, pertanyaan ini sebenarnya memunculkan beberapa asumsi ya dari saya sebenarnya. Asumsinya itu begini, apakah mungkin bahwa mahasiswa yang bertanya itu dia tidak tahu bahwa F-square itu tidak sama dengan validitas. Ya, kalau validitas, ya, misalnya overloadingnya merah, atau AV-nya merah, atau HTMT-nya merah, ya, nah kita harus mencari cara untuk mengatasi hal itu. Ya, misalnya kalau overloadingnya merah, gitu ya, nah, bagaimana cara kita ngatasin HTMT yang merah? Atau misalnya AV yang merah, itu bagaimana cara kita mengatasi HTMT yang AV yang merah? Atau misalnya HTMT-nya merah, bagaimana cara kita mengatasi supaya HTMT-nya itu tidak merah? Gitu ya. Itu adalah validitas. Ya. Tetapi kalau F-square itu bukan validitas. Ya. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa bahwa F-square ya itu punya hubungan dengan pengujian hipotesis yang kita lakukan sebenarnya. Ya. Jadi F-square itu punya hubungan dengan pengujian hipotesis yang kita lakukan. Ambil contoh, kalau hipotesis kita itu ternyata hasilnya tidak berpengaruh, misalnya p-value-nya itu merah, gitu ya. Nah, itu kan berarti tidak berpengaruh, ya. Hasilnya kan tidak berpengaruh. Nah, jika seandainya pengujian hipotesis itu menghasilkan hal yang seperti itu, ya, tidak berpengaruh dan p-value-nya merah, maka kemungkinan besar F-square-nya juga memiliki nilai yang kecil dan kemungkinan merah. Ya. Ingat, F-square itu artinya menguji kekuatan pengaruh. Sehingga kalau ada suatu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel yang lain, maka kekuatan pengaruhnya juga pasti lemah atau bahkan tidak ada. Nah, untuk membuktikan itu, maka saya menggunakan data ini. Saya menggunakan data ini. Oke, kita calculate. Kita lihat dulu nilai F-square. Oke, kita ke F-square. Kita pakai list. Nah, di list ini kelihatan bahwa ya ada nilai yang merah, yaitu motivasi kerja ke kinerja karyawan. Jadi, kekuatan pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan ini merah nilainya. Ada 3 kriteria nilai F-square. Kalau F-square di atas, eh, di antara 0,02 sampai di bawah 0,15, nah itu berarti kekuatan pengaruhnya lemah. Kalau dia di bawah 0,02,
berarti tidak ada kekuatan pengaruh sama sekali. Kalau dia di antara 0,15 sampai di bawah 0,35, dikatakan sebagai kekuatannya sedang. Kalau dia di antara 0,35 hingga 1 misalnya, ya, itu dikatakan eh, hingga 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 di atas ya, pokoknya 0,35 ke atas lah itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai memiliki kekuatan yang besar. Nah, sekarang mari kita lihat nilai F square yang ada di sini. Oke. Kompensasi ke kinerja karyawan itu 0,124. Artinya sudah di atas 0,12. Berarti ini kekuatannya lemah. Yang di bawah ini 1,328. Kompensasi terhadap motivasi kerja. Kekuatan pengaruhnya 1,328. Berarti ini kekuatan pengaruhnya kuat, ya, karena di atas 0,35. Sedangkan motivasi kerja terhadap karyawan 0,017, bahkan di bawah 0,02. Hal ini menandakan bahwa motivasi kerja ini tidak memiliki kekuatan pengaruh, ya, untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, hubungan antara F square ini dengan pengujian hipotesisnya. Oke, F square-nya saya copy dulu. Oke, ini F square-nya saya copy dulu ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia F square-nya. Sekarang kita ke hipotesis. Bootstrapping, circumambulation. P koefisien. Nah, kita copy saja X. Copy saja ke X. Kita masukkan di bawah. Oke, sekarang mari kita perhatikan, ya. Kompensasi ke kinerja karyawan, P-values-nya 0,026. Dan ini di bawah 0,05. Berarti ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Coba sekarang kita lihat F square-nya. F square-nya kompensasi ke kinerja karyawan, F square-nya 0,124. Ya, ini kriterianya lemah. Kriterianya lemah. Ini kuat. Ini tidak memiliki kekuatan. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, kompensasi ke kinerja karyawan itu kekuatan pengaruhnya lemah. Ya, 0,124 lemah. Jadi walaupun dia ini berpengaruh, ya, kompensasi ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ya, tapi kekuatan pengaruhnya lemah. Sekarang bandingkan dengan kompensasi ke motivasi kerja. Pengaruh motivasi ke pengaruh kompensasi ke motivasi kerja. Nah, itu p-values-nya 0,000, ya. Artinya berpengaruh juga, ya kan? Berpengaruh juga. Tetapi F square-nya 1,328. Dan ini di atas 0,35. Kriterianya kuat. Nah, apa yang membedakan, ya, nilai F square antara kompensasi ke kinerja karyawan dan kompensasi ke motivasi kerja? Ya, apa yang membedakan? Padahal mereka berdua sama-sama hipotesisnya itu berpengaruh. Nah, yang membedakan adalah dari kuat lemahnya pengaruh. Ya.
Kompensasi ke motivasi kerja itu memiliki kekuatan pengaruh yang sangat kuat. Sedangkan kompensasi ke kinerja karyawan pengaruhnya sangat lemah. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari nilai P-values-nya. P-values-nya ini kalau yang kompensasi ke kinerja karyawan itu kan 0,026. Sedangkan yang ini 0,000. Ya. Lalu original sampelnya, kompensasi ke kinerja karyawan itu cuma 0,439. Sedangkan kompensasi ke motivasi kerja 0,7. Nah, ini membuktikan bahwa memang ada perbedaan kekuatan pengaruh gitu ya. Jadi kompensasi ke motivasi kerja ini memang kekuatan pengaruhnya lebih kuat ya. Apalagi original sampelnya sampai 0,7 gitu ya. Sedangkan yang ini cuma 0,4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, motivasi kerja ke kinerja karyawan. Nah, motivasi kerja ke kinerja karyawan, ya, itu kan tidak berpengaruh. Ya, P-value-nya 0,2, lebih besar dari 0,05, dan tidak berpengaruh. Karena dia tidak berpengaruh, maka F-square-nya pun sangat kecil. Hanya 0,017 di bawah 0,02. Tidak memiliki kekuatan. Dan itu logis. Ya, dan itu logis. Karena memang dia tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin ya, suatu variabel yang tidak memiliki pengaruh ke variabel yang lain, bagaimana mungkin F-square-nya bisa jadi kuat? Itu tidak akan mungkin. Jika suatu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel yang lain, maka kekuatan pengaruhnya juga pasti lemah atau bahkan tidak ada. Dan ini dibuktikan. Ya, motivasi kerja ke kinerja karyawan tidak berpengaruh. Karena dia tidak berpengaruh itulah makanya F-square-nya juga kecil nilainya. Bahkan tidak memiliki kekuatan. Dan itu logis. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nilai F-square ini itu bukanlah validitas. Ya. Nilai F-square ini hanya F-square ini untuk melihat memperlihatkan bagaimana kekuatan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Ketika hipotesisnya itu berpengaruh, ya, maka pasti akan ada pengaruh, akan ada kekuatan pengaruhnya. Ya. Entah itu dia lemah, sedang, atau kuat. Tetapi ketika suatu variabel itu tidak berpengaruh terhadap variabel yang lain, maka bisa jadi F-square-nya itu juga tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau bahkan lemah. Ya. Jadi sekali lagi F-square itu bukan validitas. Ya. Jadi kalau F-square-nya merah, ya kamu tidak bisa mengubah dia menjadi hijau atau hitam karena dia bukan validitas. F-square itu adalah pengujian kekuatan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Dan dia itu berkorelasi dengan pengujian hasil pengujian hipotesisnya. Ya, ketika suatu hipotesis itu ternyata tidak berpengaruh, maka kemungkinan F-square-nya itu lemah atau bahkan tidak memiliki kekuatan pengaruh. Tetapi kalau hipotesisnya itu ternyata berpengaruh, maka bisa jadi kekuatan pengaruhnya itu bisa lemah, sedang, ataupun kuat. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.